Halo semuanya, kenalkan nama aku Desi Harisa dari NIK CP048. Kali ini kita akan membahas tentang navigasi Odoo. Oke, jadi navigasi Odoo ini terdiri dari menu dan submenu yang membantu pengguna untuk mengakses aplikasi dan fitur yang mereka butuhkan. Nah, navigasi Odoo yang akan kita bahas kali ini itu ada database, view chart, activate the developer mode, view metadata, search view, filter, group by, dan date format, and separator. Yang pertama yaitu database. Nah, database ini adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Untuk mengimplementasikan ERP Odoo, hal yang diperlukan di awal itu adalah membuat database. Jadi database ini untuk membuat, mencadangkan, menggandakan, menghapus, mengatur kata sandi utama, dan memulihkan. Biasanya database itu digunakan bisa lebih dari satu database, tergantung dari storage yang ada di dalam servernya. Database Odoo ini menggunakan jenis database relasional. Artinya, database ini tuh memiliki basis data yang mengorganisir berdasarkan model hubungan data. Ya, untuk membuat database, kita perlu ke Odoo-nya dulu. Nah, kalian langsung masuk saja ke web Odoo-nya. Namun pastikan kalian sudah menginstal Odoo terlebih dahulu ya. Jadi setelah kalian menginstal itu nanti akan ada master datanya. Nah, untuk membuat database, kita pilih create database. Nah, di sini terdapat detail-detail yang harus dilengkapi, misalnya seperti master password, database name, email, password, phone number, bahasa, negara, dan juga demo data yang mau dicentang atau tidak. Nah, master data di sini biasanya kalian dapatkan setelah menginstal Odoo. Namun, bisa juga dengan defaultnya yaitu admin. Database name ini biasanya sudah dengan perusahaannya gitu ya. Namun untuk membuatnya, misalnya kita buat di sini adalah kemudian email yang dimasukkan di sini adalah email yang kita login ke Odoo. Passwordnya juga sama, adalah password dari email yang kita masukkan ke Odoo. Kemudian masukkan phone number, ini bisa juga dikosongkan, pilih bahasanya, terus negaranya, nah di sini juga ada bagian demo data. Jadi misalnya kalian mencentang demo data ini, kalian akan mendapatkan data-data sampel gitu buat contoh. Jadi bisa kita centang saja, kemudian pilih continue. Nah, setelah membuat database, kita bisa masuk ke akun Odoo yang sudah kita miliki. Selesai untuk membuat database. Selanjutnya kita akan ke navigasi berikutnya. Nah, yang selanjutnya adalah view chart. Jadi view chart ini adalah fitur visualisasi yang memungkinkan pengguna untuk melihat grafik dan diagram yang menunjukkan data dari berbagai modul dalam aplikasi Odoo. Nah, jadi pengguna bisa menganalisis data dengan view chart ini gitu. Misalnya nih, kita mau lihat data pada modul purchase misalnya. Nah, misalnya kita di modul purchase. Jadi view chart itu adalah menu yang ada di sini. Nah, ini ya. Jadi ada 5 view chart. Yang pertama itu ada list view. Yang kedua ada kanban view. Yang ketiga ada pivot table view. Yang keempat ada graph view. Yang kelima ada calendar view. Nah, pada list view ini dia akan menampilkan
data itu berupa daftar gitu, file seperti ini, nama referensi, vendor, company, buyer, gitu. Nah, kalau misalnya pada Kanban view, dia akan terlihat dengan tampilan kotak-kotak seperti ini, tidak berbentuk list ya. Kemudian pada tampilan pivot table, dia akan menampilkan datanya tuh seperti ini dalam bentuk tabel. Jadi detailnya tuh nggak terlalu banyak seperti list view tadi, hanya menampilkan total, kemudian jumlah, dan total harga. Terus ada graph view atau grafik, jadi dia menampilkan data itu berupa grafik. Nah, jadi kalau misalnya lihat dari grafik seperti ini, kita bisa menganalisis ya. Nah, kalau misalnya data ini contohnya pada Azure Interior itu hanya totalnya cuma 255 aja gitu. Dan yang tertinggi itu ada pada Redimart begitu. Nah, kalau misalnya kalender view itu menampilkannya itu berupa kalender. Nah, begini. Jadi kita bisa lihat kayak purchase order yang gimana aja gitu, sesuai tanggalnya. Ini juga ada detail-detailnya yang misalnya warna merah ini dari siapa, warna ungu dari siapa. Baiklah, navigasi berikutnya adalah activate developer mode. Jadi dengan fitur developer mode ini kita bisa memiliki akses penuh terhadap semua fitur yang ada di aplikasi Odoo, terutama bagi seorang administrator yang dalam hal ini biasanya juga mesti bertindak sebagai seorang developer. Nah, developer mode ini memungkinkan pengguna untuk mengakses fitur pengembangan dan mengedit tampilan aplikasi. Jadi dengan developer mode ini kita bisa pengguna itu bisa mengedit halaman, terus juga bisa menambah widget atau menghapus kolom, mengubah nama kolom. Terus dengan fitur ini juga pengguna bisa melihat informasi yang lebih detail gitu, misalnya kayak siapa yang ngedit, siapa yang nambahin, siapa yang mendelete begitu. Jadi developer mode ini biasanya dipakai oleh administratornya perusahaan gitu. Kemudian untuk mengaktifkan developer mode ini ada 3 cara. Yang pertama itu caranya bisa langsung ke bagian setting, kita ke apps dulu, kemudian bagian setting, kemudian kita scroll saja ke bawah di bagian developer tools ini. Nah, ini ada 3 jenis developer mode. Biasanya yang digunakan seorang administrator perusahaan itu cuma yang ini ya, di developer mode. Untuk yang kedua ini bisa menyangkut informasi-informasi yang vital gitu. Jadi kalau misalnya activate the developer mode with asset ini, si pengguna itu bisa mengedit kode sumber aplikasi Odoo, terus juga termasuk file aset seperti file CSS, terus juga ada JavaScript dan gambar, dan fungsionalitas aplikasi secara langsung, dan berbagai perubahan secara real time. Jadi kalau misalnya seorang administrator atau manajer itu cukup bagian ini aja. Nah, untuk mengaktifkannya kita tinggal klik. Nah, ini ada perbedaannya tadi sebelum di developer mode dan sesudah menggunakan mode developer. Terus cara kedua untuk mengaktifkan developer mode itu juga dengan mengubah link. Jadi di link ini kita tambahkan tulisan debug sama dengan 1. Apakah bagian web tanda tanya, nah ini ditambahkan debug sama dengan 1. Kita klik enter. Nah, maka mode developer mode-nya itu udah aktif. Itu adalah cara kedua. Cara ketiganya kita bisa menambahkan add-on pada Chrome-nya. Untuk menambahkan add-on-nya, kalian bisa saja langsung ke link ini. Nah, kita pilih add to Chrome. Nah, ini berarti Odoo Debug-nya udah ditambahkan ke Chrome-nya. Jadi kita tinggal kembali ke Odoo, kemudian kita pilih add-on-nya.
Nah, jadi udah berubah ke mode developer atau mode pengembang. Ketika kita sudah pada developer mode atau mode pengembang, kita bisa melihat metadata. Nah, ini termasuk pada navigasi view metadata. Untuk melihat metadata, misalnya kita ingin melihat detail pada purchase, kita langsung ke mode purchase. Kemudian view metadata itu ditandai dengan adanya icon seperti ini, seperti kumbang. Jadi untuk melihat metadata pada suatu dokumen itu kita bisa klik dokumennya, kemudian kita klik icon berbentuk kumbang ini, kemudian kita pilih view metadata. Nah, jadi pada view metadata ini kita bisa melihat siapa yang membuat dokumennya, kapan dibuat, kemudian siapa yang modifikasi, begitu. Nah, ini misalnya dibuat oleh Michelle Admin, dimodifikasi oleh Michelle Admin juga, dan terakhir dibuat pada Maret tanggal 20. Selanjutnya kita ke navigasi search view. Jadi search view itu menu pencarian begitu. Nah, ini adalah menu pencariannya. Jadi kalian bisa menggunakan kolom pencarian ini untuk mencari dokumen-dokumen yang ingin kalian cari. Misalnya nah, untuk mencari dokumen yang kalian cari bisa dengan langsung mengetikkan kata kuncinya saja di sini, misalnya dengan number dokumen itu atau dengan sesuai customer. Nah, di bawah search view ini ada juga filters, kemudian group by, ada juga favorit. Jadi kalau misalnya filters ini untuk jadi menu filter ini untuk menyaring atau mengkategorikan dokumen-dokumen yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin memfilter dokumen sales order ini sesuai dengan tanggal ordernya. Nah, di sini juga terdapat banyak pilihan, ada yang dari Maret, Februari, Januari, begitu. Terus ada juga berdasarkan fakturnya, begitu. Nah, jika kita klik, maka akan terfilter sesuai kategori yang kita inginkan. Kemudian ada juga fitur group by. Group by ini untuk mengelompokkan dokumen itu sesuai dengan kategori yang kita inginkan, misalnya sesuai dengan customer. Nah, maka akan terkelompok sesuai customernya. Oke, kita ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai format tanggal dan separator atau pemisah. Jadi untuk mengatur format tanggal itu kita bisa langsung ke menu setting, kemudian pilih translation, pilih language. Karena kita adalah Indonesia, jadi kita pilih Indonesia atau sesuai negara yang kalian inginkan. Nah, di sini kita langsung mengedit format tanggal. Jadi format tanggal yang defaultnya Odoo itu formatnya bulan, tanggal, tahun. Jadi itu bisa mengubahnya dengan format yang sesuai di negara kita, misalnya tanggal dulu, terus kemudian bulan, terus tahun. Di sini juga untuk mengatur separator. Separator itu pemisah untuk rupiah. Itu bisa juga mengaturnya, misalnya kalau di sini defaultnya adalah koma untuk desimal, dan ribuan itu ada titik. Kita bisa mengubahnya dengan koma untuk ribuannya sesuai yang kalian inginkan. Setelah itu, kalian bisa menyimpan format yang telah kalian ubah tadi dengan mengklik bagian ini. Baiklah, itu saja penjelasan saya. Kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.